Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Reno Ovi Andriano, berita terkini tentang suhu udara pada tanggal 3 Oktober 2024 berdasarkan analisis dari 110 stasiun pengamatan BMKG. Suhu udara rata-rata bulan Oktober 2024 adalah sebesar 27-78 Celcius. Normal suhu udara klimatologis untuk bulan Oktober 2024 periode 1991-2020 di Indonesia adalah sebesar 26-96 Celcius. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, anomali suhu udara anomali positif dengan nilai sebesar 0-82 Celcius. Anomali ini merupakan anomali tertinggi ke-1 sepanjang periode. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Nur Hafizah. Saya berasal dari SDNSP 2 Bebalu. Ingin menjelaskan 6 siswa pelajar tersambar petir. 6 anggota siswa pelajar SMP Negeri 2 Bumi Ayu di Brebes, Jawa Tengah tersambar petir. 2 siswa lainnya meninggal akibat luka bakar serius. Sebelumnya mereka berteduh di tempat penitipan sepeda motor milik warga tidak jauh dari sekolah. Saat menunggu hujan reda, tiba-tiba petir menyambar ke 6 siswa. 4 siswa kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Siti Aminah Bumi Ayu. Sementara 2 siswa meninggal akibat luka bakar serius. Sekian dari saya, terima kasih. Sesingkat-singkatnya saja berita saya untuk ini. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat sore pemirsa, kembali lagi dengan saya Juliana Safira. Apa kabar hari ini petang? Saudara, beberapa kios di pasar darurat yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur di Kota Sampit terbakar. Api dengan cepat menjalar karena bangunan didominasi dengan material kayu. Sekitar 40 kios di pasar darurat Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terbakar. Sejak Sabtu malam, sejumlah mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Hingga pukul 4 pagi, petugas pemadam masih berupaya untuk memadamkan api, dibantu oleh warga sekitar. Itulah berita dari untuk petang hari ini. Ikuti pembaruan selanjutnya di Apa Kabar hari ini 1 jam lagi. Saya Juliana Safira, selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Saputra. Di sini saya membawakan berita tentang kekeringan di Yordania. Setiap tahun permukaan air di laut mati dan turun sejauh 1 meter. Sungai Jordan yang menjadi sumber laut mati dan kini mengering. Hampir di seluruh air di Sungai Jordan dikonsumsi sebelum mencapai laut mati. Kekeringannya terasa di wilayah perdesaan. Imbasnya banyak penduduk desa memilih pindah ke kota Yordania. Juga menjadi negara tujuan bagi banyak pengungsi di wilayah Timur Tengah. Sekian berita yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelwada Cantika. Saya ingin memberitakan berita terkini yang terjadi di Jawa Tengah. Cuaca ekstrim berpotensi terjadi di 25 daerah di Jawa Tengah Minggu 17 November 2024. Seluruh daerah di Jawa Tengah kembali berpotensi diguyur hujan. Potensi cuaca ekstrim yakni hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir. Cuaca pada Minggu pagi umumnya berawan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan memasuki siang sore hingga awal malam hujan dengan intensitas ringan lebat akan turun kembali di seluruh daerah Jawa Tengah. Bahkan, cuaca ekstrim berpotensi terjadi di 25 daerah. Dampak cuaca ekstrim tersebut dapat memunculkan bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir, dan puting beliung, sehingga warga kembali diminta waspada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Rubiasari. Ingin menyampaikan berita tentang banjir yang ada di Jakarta pada tanggal 12 September 2024 yang telah melanda di beberapa kawasan Jakarta, yaitu Kelapa Gading, Kampung Melayu, serta Cawang. Air memiliki ketinggian 1 meter sehingga membuat kendaraan sulit melintas dan banyak warga yang terjebak di rumah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Kurniawan. Saya akan membahas berita tentang kebakaran belasan kapal di lokasi Tambat Labu, wilayah Panjang Wetan, Pekalongan, Jawa Tengah. Beberapa kapal baru pulang dari mencari ikan. Kebakaran tersebut dipicu dari salah satu kabin kapal yang baru sandar. 6 unit mobil kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di atas kapal yang membara. Tetapi angin yang kencang membuat pemadam sulit memadamkan api dan api pun padam pada jam 12 siang. Alhamdulillahnya dari peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maura Desipo Susilo. Hari ini saya akan memberitahu berita tentang meletusnya Gunung Semeru pada tanggal 4 Desember 2021. Gunung Semeru meletus karena longsornya kubah lava di puncak gunung yang disebabkan hujan lebat. Ada korban jiwa, 51 orang meninggal, 197 orang luka-luka, dan 22 orang menghilang. Dampak lain dari erupsi Gunung Semeru adalah 2.970 unit rumah terdampak, 38 unit fasilitas pendidikan terdampak, jembatan geladak, perak putus, 9.977 orang mengungsi di titik 148 titik pengungsian di Kabupaten Lumajang, banjir lahar menghanyutkan mobil relawan. Mungkin itu saja berita dari saya. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif. Saya ingin menjelaskan tentang krisis iklim yang bakal ditemui tepatnya di Indonesia, di Provinsi Papua Barat Daya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Eli Kambu, menekankan kondisi bumi saat ini bukan hanya panas tetapi sudah mencapai titik mendidih. Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan dalam mengenai krisis iklim yang bukan lagi spekulasi, melainkan realitas yang dihadapi umat manusia saat ini. Di Papua juga krisis iklimnya mencapai suhu rata-rata 29 derajat Celcius sampai 31,8 derajat Celcius. Musim hujan dan musim kemarau tidak terlalu berbeda. Kelembapan udara di Papua rata-rata bervariasi antara 79% sampai 81%. Lingkungan perkotaan sampai daerah pinggiran kota. Kenaikan suhu bumi mulai tak terkendali. Krisis iklim dan kondisi global membawa ancaman bencana di seluruh dunia. Sekian dan terima kasih penjelasan saya tentang krisis iklim. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Sakti Ali Fatunasana dalam acara TV membawa berita, membahas berita aktual dan terpercaya, membahas berita aktual dan terpercaya, berita terkini tentang meluapnya Kali Mampang saat hujan deras tadi sore mengakibatkan perumahan Pondok Karya Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan kembali terendam banjir. Setinggi 1 meter luapan Kali Mampang yang banjir yang mengenangi akses keluar masuk kendaraan, mengakibatkan pemotor yang nekat menerobos banjir mogok. Sejumlah mobil dan sepeda motor milik warga terpaksa harus dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Dataran banjir semakin tinggi. Hujan deras yang mengguyur Jakarta juga membuat sejumlah jalan di kawasan
Jakarta Selatan tidak sedikit kendaraan roda 2 dan roda 4 terpaksa berputar balik untuk menghindari jalan yang terkena banjir. Demikian berita terkini tentang sekilas berita banjir di Jakarta Selatan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitriani. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali meluncurkan guguran lava sebanyak 2 kali dengan jarak 2000 meter ke sisi tenggara, mengarah ke Besuk Kobokan. Masyarakat diminta untuk tetap waspada mengingat aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih fluktuatif. Guguran lava Gunung Semeru sejauh 2000 meter ke sisi tenggara mengarah ke Besuk Kobokan terpantau CCTV relawan di desa Ororombo, Pronojiwo, Lumajang. Rabu pagi guguran lava kedua meluncur dengan jarak hingga 2000 meter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya hari ini akan memberi pengetahuan tentang yang berjudulkan krisis iklim. Krisis iklim ini terjadi di seluruh dunia, salah satunya di Banten. Pada beberapa hari yang lalu, Banten terjadinya longsor yang disebabkan karena tanah retak yang disebabkan karena panas dan jarang hujan. Hutan kawasan Taman Nasional Gunung Salak, Kabupaten Sukabumi berhasil dipadamkan. Hal itu berdasarkan pemutakhiran informasi Pusdalops BPBD Jabar hingga 18.55 waktu Indonesia bagian Barat, Senin 2 Oktober 2023. Kebakaran hutan seluas 1 hektar itu pertama kali dilaporkan warga ke pengurus Resor Kawah Ratu pukul 1. Berdasarkan laporan tersebut, petugas resor dan para relawan langsung bergerak ke lokasi dan berupaya melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan dibantu warga setempat dan aparat kepolisian dari Polsek Cidahu pukul 2. Pihak BPBD bersama pengurus resor, relawan, warga dan aparat kepolisian terus memantau lokasi dan berupaya menutup potensi jalur api. Lokasi hutan yang terbakar berada di Blok Pasir Kram, Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu. Tidak ada korban dalam kebakaran hutan tersebut.